Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPB dimanapun saudara-saudara berada. Pada saat ini kita mau bersyukur bersama kalau kembali kita ada di dalam program Night Call GPB. Kita sebentar akan membaca dan merenungkan satu bahan bacaan Alkitab yang terdapat di dalam kitab Mazmur 104 ayatnya yang ke-33 sampai 35. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bersama jika pada saat ini, sebelum kami mengakhiri hari ini, kami akan kembali mendengar suara Tuhan, sabda kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kami boleh mendapat hikmat dari apa yang kami dengar. Jadikan kami boleh menerimanya dengan sukacita. Dan juga kepada hamba-Mu ini yang sebentar akan memberitakannya, Tuhan juga memberkati keberadaannya, agar segala apa yang disampaikannya sesuai juga dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat GPB, kita membaca di dalam Mazmur 104 ayat 33 sampai 35 yang menyatakan, Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari muka bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Demikian firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat GPB, tentunya dalam perjalanan hidup kita senantiasa dapat diwarnai oleh yang namanya nasib, yang namanya keberuntungan, yang namanya kebetulan ataupun juga semacam hoki. Dan jika semua itu menjadi bagian yang terjadi atas diri kita dan yang kita terima, tentunya kita akan merasakan kebahagiaan. Kita akan bersukacita untuk semua yang terjadi atas diri kita. Orang memahami jika semua bentuk kebahagiaan itu, jika kita kaitkan dengan sesuatu yang menjadi dasar mengapa kita mendapatkan keberuntungan, mungkin kita akan mengakui semua bentuk keberuntungan, kebaikan yang kita terima ini berasal dari Tuhan. Karena itu juga Bapak Ibu Saudara-saudara, karena pemberian Tuhan inilah, maka orang percaya dapat bersyukur, dapat mengucapkan terima kasihnya kepada Tuhan yang ia yakini telah membuat dirinya mengalami kebahagiaan itu. Tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara tentang pandangan pemazmur, tentang kebahagiaan dan kesukacitaan dari semua orang beriman yang percaya khususnya kepada Tuhan? Maka di dalam Mazmur 104 ayat 34b, di situ pemazmur katakan, Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Inilah satu bentuk pengakuan dan keyakinan dari pemazmur. Karena Tuhan.
Mari kita mencoba membandingkan pernyataan orang pada umumnya. Ketika melihat faktor keberuntungan dengan kuasa dan tindakan Tuhan, maka orang akan bersukacita jika ada pemberian Tuhan. Pemazmur tidak seperti itu. Pemazmur katakan, dia tidak memberikan embel-embel apapun, dia hanya mau katakan, dia mau bersukacita karena Tuhan. Bukan atas dasar apa yang Tuhan berikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena jika segala sesuatu yang orang nyatakan sebagai ucapan syukur, sebagai sukacita yang dirasakan kepada Tuhan, karena untuk setiap pemberian yang Tuhan berikan kepada seseorang, maka itu dapat juga menjadi sesuatu pergumulan tersendiri. Jika setiap pemberian yang baik tentunya, yang diterima oleh seseorang, hari kemarin Tuhan berikan dalam satu genggam, hari ini dan besok Tuhan memberikan 2 genggam, dan semakin bertambah-tambah, maka ada kemungkinan orang akan semakin berlipat ganda kesukacitaannya karena pemberian Tuhan yang semacam itu. Tetapi sebaliknya, kalau hanya dasar pemberian Tuhan, maka seseorang dapat bersukacita. Pertanyaannya lagi, adakah sukacita dalam diri orang yang merasakan bahwa pemberian Tuhan yang ia dapatkan itu menjadi sesuatu yang digumulinya sendiri? Mungkinkah ia dapat bersukacita dan bersyukur karena setiap pemberian itu? Ada kemungkinan orang pada akhirnya dia bukan dapat bersyukur, tetapi dia akan bersungut-sungut. Sekali lagi, mari kita mencoba merenungkan suatu pemahaman, karena pemberian orang bersukacita. Tetapi pemazmur katakan, karena Tuhan. Disitulah yang pada akhirnya membedakan antara konsep pemahaman pemazmur dengan konsep pemahaman kita. Memperbandingkan apa yang pemazmur katakan dengan pandangan pendapat orang tentang sukacita karena Tuhan, maka tentunya saat ini kita mencoba melihatnya, mengapa pemazmur dapat mengatakan tanpa embel-embel apapun, karena Tuhan memberi, aku bersukacita. Tetapi pemazmur katakan, aku dapat bersukacita karena Tuhan semata-mata. Pemazmur fokus pada subjek, pada Tuhan yang empunya kehidupannya. Dia sungguh-sungguh hanya mau melihat satu hal itu. Tuhan yang memiliki kehidupannya. Karena itu, apapun juga yang Tuhan perbuat, sedikit atau banyak yang Tuhan berikan kepadanya, itu nggak ada masalah. Bahkan seandainya Tuhan tidak memberikan apapun, pemazmur juga pasti tetap akan bersukacita. Hal ini sama seperti yang dialami oleh Ayub, karena orientasinya pada ucapan syukur kepada Sang Pemilik kehidupannya, bukan pada orientasi pemberian. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam setiap pemberian, atau ada yang Tuhan tidak berikan, bahkan bukan hanya Tuhan memberi, kemudian Ayub bersyukur, tetapi juga Ayub mengatakan, untuk setiap apa yang Tuhan ambil daripadanya,
ia tetap dapat memuji Tuhan. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam ini mengajak kepada kita untuk bersukacita karena Tuhan, bukan karena pemberian Tuhan semata-mata. Bersukacita dan bersyukur karena Tuhan yang adalah sang pemilik kehidupannya. Orang beriman dia akan dapat berkata secara tegas dan jelas, Dialah Tuhan yang menjadi dasar dan tujuan hidupku. Karena itu, di dalam Tuhan aku bersukacita. Saudara-saudara, sesaat lagi kita akan segera mengakhiri malam hari ini. Hari yang terakhir di bulan Januari 2025. Dan kita akan segera memasuki hari yang baru, memasuki bulan yang baru, bulan Februari 2025. Kiranya renungan firman Tuhan di malam hari ini akan dapat menjadi dasar dan sukacita kita bersama, dan bahkan kita akan merasakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Mari saudara-saudara, kita dapat mengucapkan hal yang sama seperti yang pemazmur katakan, Aku hendak bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat GPB, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar. Karena itu mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang Engkau nyatakan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang waktu yang lalu, hingga kami ada pada saat ini. Terima kasih juga jika Engkau mengizinkan kami untuk mengakhiri hari ini dengan sukacita. Dan bahkan jika Tuhan izinkan kami berada di hari yang baru pada esok hari, bahkan di bulan yang baru, bulan Februari tahun 2025. Kiranya ya Bapa, kesukacitaan yang kami terima, kami hanya mau memandang dari satu hal, karena ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kepada kami sekalian. GPB yang tersebar di pelosok tanah air. Engkau berkati jemaat-jemaat yang ada. Engkau memberkati pimpinan majelis sinode. Engkau memberkati semua orang percaya yang juga mengambil bagian dalam perhimpunan jemaat GPIB. Terima kasih Bapa. Biar kiranya kami mau serahkan akan rasa syukur terima kasih kami. Dan biarlah kiranya kesukacitaan kami pada saat ini Engkau sempurnakan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Inilah doa dan syukur hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPB, demikianlah perjumpaan kita di acara Night Call ini. Tuhan memberkati kita semua.